Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya di pembelajaran kelas 9 episode ke-16 bagian pertama ya. Seperti janji saya di episode 15 terdahulu, kita akan membahas tentang bagian ayo kita amati ya. Nah, di bagian ini tahap inti dari metode ini adalah memfaktorkan persamaan kuadrat x pangkat 2 tambah bx tambah c dengan menjadi x tambah p, x tambah q, atau bisa dituliskan ax bx tambah c, x tambah p dikali x tambah q. Ini ya. Ini bagian yang di sini sudah kita jelasin di video sebelumnya ya. Jadi teorinya itu adalah B yang ini itu senilai dengan penjumlahan ini ya, P dan Q ya. Nah, di situ ya. Kita pakai warna hitam aja deh ya. Oke. Bagian sini ini berarti P, sini Q ya. Nah, kemudian kalau C ini adalah perkaliannya. Ingat, ini untuk X pangkat 2 saja ya. Nah, seperti itu ya. P tambah X, P kali X, P kali Q ya. Jadi di sini P ditambah Q, ini P dikali Q ya. Jadi kalau ada persamaan seperti ini, misalkan X pangkat 2 ditambah 3X ya, dikurang ditambah 2 ya. Itu apa? Nah, seperti itu. Jadi cukup kalian cari ya perkalian dan penjumlahan ya. Jadi kalian kali, kalau penjumlahan itu hasilnya 3, kalau perkalian itu hasilnya 2. Bilangan apakah itu? Oke, bagi yang sudah tahu insya Allah paham ya. Itu adalah 1 dan 2. Kalau mereka dijumlahkan hasilnya adalah 3, kalau dikalikan hasilnya adalah 2. Jadi ini senada dengan X tambah 1 dikali X tambah 2. Begitu ya. Nah, semoga bermanfaat. Oke, lanjut lagi ke penjelasan selanjutnya. Berdasarkan pengamatanmu, maka lakukanlah pemfaktoran berikut dan tentukan akar-akarnya ya. Ayo kita mencoba. Nah, di sana ada persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi di sini P-nya adalah 5, C-nya adalah 6. Jadi penjumlahan apa yang itu menghasilkan 5 dan perkalian apa yang menghasilkan 6? Ada yang tahu? Oke. Soalnya paham ya. 3 sama 2. Nah, kita tebak-tebakan aja nih. 3 tambah 2 berapa? 5. Sip. 3 kali 2, 6. Sip. Nah, berarti P-nya itu 3, Q-nya itu 2. Tapi bukan berarti akar-akarnya itu adalah 3 dan 2 ya. Nah, akar-akarnya baru kita proses setelah itu. Nah, kita cek di sini. Nah, ini permisalan nih. Kalau dikalikannya, jadi kuncinya itu adalah di perkaliannya ya. Perkaliannya 6. 1 kali 6, tapi kalau jumlahin 7. 2 kali 3, 5. Nah, ketemu nih. Sudah ya. Nah, 3 dikali berapa supaya jadi 2? Jadi 6, 2. 5. Nah, ini kan bisa aja ya. P sama Q-nya ketukar nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. 6 kali 1. Ini 7 juga. Negatif 6. Ini negatif 7 hasilnya. Kalau ini negatif 3. Hasilnya negatif 5. Ini negatif 2. Negatif 5 juga. Negatif 6, negatif 1. Hasilnya negatif 7. Jadi bukan ya. Cuma 2 buah.
Bisa P-nya 2, Q-nya 3, atau P-nya 3, Q-nya 2. Nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian karena juga harus memenuhi P tambah Q5, maka berdasarkan tabel pada baris kedua didapat P sama dengan, kalau nggak salah tadi P-nya 2 ya, Q-nya 3. Atau berdasarkan pada baris ketiga, P-nya 3, Q-nya 2. Dua hasil ini merupakan hasil yang sama, sehingga didapat faktoran itu adalah X tambah 2 dan X tambah 3. Nah, akarnya bagaimana? Akarnya ini adalah lawannya ini. Jadi, X tambah 2 kita sama dengan kan 0. Dari itu sama dengan 0 dikurang 2. Karena pindah ruas, jadi X-nya sama dengan adalah negatif 2. Nah, ini kata saya tadi. Walaupun di sini 2 dan 3, berarti akar-akarnya belum tentu 2 dan 3. Tapi akar yang pertama itu adalah negatif 2. Akar berikutnya, kita cek ya. Sini 3, berarti X sama dengan nantinya 0 dikurang 3. Berarti X sama dengan negatif 3. Nah, berarti di sini negatif 3. Ya, jadi akar-akarnya itu adalah negatif 2 dan negatif 3. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita agak ke atas kan ini. Nah, sekarang persamaan kuadratnya agak beda nih. Ya, persamaan kuadratnya ada X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Maka didapat B-nya itu adalah 1 ya. Kalau seperti ini. Dan ini positif, jadi 1 positif. C-nya negatif 6. Kalau di sini pengurangan, makanya negatif 6. Jangan 6 nanti ya. Nah, itu biasanya yang terjadi. C-nya 6 katanya. Padahal C-nya adalah kurang 6. Atau negatif 6. Sehingga harus dicari bilangan P tambah dan Q sedemikian hingga P tambah Q itu 1, P kali Q itu negatif 6. Jadi kita kunci di perkaliannya ya, negatif 6 dulu. Dalam hal ini dilihat syaratnya adalah P dikali Q negatif 6 terlebih dahulu, sehingga pasangan nilai P ditambah Q yang mungkin adalah, coba kita isi ya, 1 ya, berarti dikali negatif 6. Kalau dijumlahin negatif 5 hasilnya ya. Nah, kita kurang ke atas ya, kita ke atas ini. Nah ya, oke, di sini negatif 6, hasilnya nanti negatif 5. Ini negatif 3, 2 dikali negatif 3, negatif 6 ya. Jumlahinnya negatif 1. Jumlahinnya itu 1 nanti ya. Ini negatif 1. Berarti hasilnya berapa tuh? 5 ya, positif. Ini berarti 6 positif. 5 positif ya. Oke, terus 3 positif, 1 positif ya. 2 positif, negatif 1. 1 positif, negatif 5 ya. Nah, yang cocok itu adalah P ditambah Q-nya adalah 1 ya. Nah, ini cocok 1, 2 ya. Jadi bisa 3 dengan negatif 2 atau negatif 2 dengan 3. Jadi P-nya itu bisa 3, Q-nya itu bisa negatif 2 atau kebalikannya ya. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah, kemudian karena juga harus memenuhi P tambah Q, maka berdasarkan tabel di atas, pada baris didapat P sama dengan 3, Q-nya minus 2, atau berdasarkan pada baris ke-6 itu minus 2, P-nya, Q-nya adalah 3. Nah, kalau yang minus itu berarti bikinnya jadi kurang. Karena minus itu sebenarnya adalah penjumlahan dengan negatif, makanya jadi kurang ya. Jadi seperti itu. Ini tinggal kebalikannya. Ini positif 3, berarti akarnya adalah negatif 3. Ini negatif 2, berarti akarnya adalah 2. Selesai. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan di-share. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.